Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, saat ini ada dua informasi penting yang wajib diketahui oleh keluarga penerima manfaat, bahwa ada apa di tanggal 27 September dan KPM BPNT harus segera melakukan hal ini. Kalau tidak tentunya itu akan berakibat fatal. Yang kedua, informasi terkait dengan BPNT ekstra atau tambahan bantuan 400.000 untuk keluarga penerima manfaat program bantuan pangan non tunai. Nah, bagaimana informasinya? Sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang mungkin merasa informasi ini bermanfaat, silakan diklik like dan dibagikan ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun pada grup-grup WhatsApp. Silakan untuk saling berbagi informasi. Dan selanjutnya, bagi Sobat Sosial yang mungkin ingin bertanya, silakanlah bertanya di kolom komentar YouTube. Kami akan jawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan subscribe, tentunya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akan langsung melanjutkan informasi ini. Oke Sobat Sosial, kali ini informasi langsung dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin kepada Korda Sembako atau Koordinator Daerah hingga pendamping TKSK atau biasa disebut dengan pendamping sembako atau pendamping bantuan pangan non tunai khusus di wilayah 3. Nah, kita tahu bersama wilayah 3 ini ada di wilayah Jawa Timur, juga wilayah Gorontalo, di wilayah Sulawesi seperti wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, juga Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, daerah Maluku, Maluku Utara, daerah Papua Barat, juga daerah Papua. Nah, itu beberapa daerah-daerah yang merupakan kategori di wilayah 3. Jadi sekali lagi, kalau dikatakan wilayah 3 itu artinya berada di wilayah Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan juga daerah Papua. Nah, jadi dalam surat tersebut Korda atau pendamping TKSK itu akan diminta untuk segera melaporkan keluarga penerima manfaat yang sudah menerima kartu KKS yang baru, yang tentunya yang sudah dilakukan distribusi. Nah, kita tahu bersama bahwa saat ini di wilayah kami itu juga lagi proses melakukan distribusi kartu KKS kepada KPM keluarga penerima manfaat untuk KPM BPNT yang merupakan KPM yang baru. Karena itu bagi KPM yang tentunya itu sudah dilakukan distribusi, akan tetapi hingga saat ini masih saldo nol atau saldonya masih kosong, agar segera ditindaklanjuti untuk bisa segera terisi saldonya. Jadi artinya bahwa untuk KPM penerima KKS yang baru yang telah didistribusi sebagai KPM BPNT murni, tentunya harus segera melakukan pengecekan sebelum tanggal 27 September. Itu artinya bahwa ketika Sobat Sosial sudah mendapatkan kartu BPNT yang baru, segera melakukan pengecekan di e-warung masing-masing atau di e-warung terdekat untuk memastikan apakah dananya itu sudah bisa diambil atau tidak, dan jika masih kosong segera melaporkan kepada pendamping TKSK-nya
sebelum tanggal 27 September. Nah, apabila masih kosong, tentunya TKSK setempat akan segera melaporkan ini ke daerah dan akan diteruskan ke pusat agar segera dilakukan proses untuk pengisian saldo. Dan yang perlu diketahui untuk KPM bahwa ini merupakan perintah untuk KPM yang berada di wilayah 3, dan tentunya di wilayah 1 atau di wilayah 2 tentunya ini pasti akan dipastikan akan sama pemberlakuannya. Hanya saja untuk KKS yang baru didistribusikan ini merupakan KPM BPNT murni, jadi bukan KPM PKH. Nah, jadi sekali lagi sebelum tanggal 27 September sebaiknya segera untuk melakukan pengecekan dananya, dan jika misalnya masih kosong sebaiknya segera melapor ke pendamping TKSK-nya masing-masing. Nah, selanjutnya untuk informasi yang kedua terkait dengan bantuan tambahan BPNT ekstra, sampai hari ini itu belum ada kabar, dan bagi sobat sosial yang masih bertanya sebaiknya harap juga bersabar, karena saat ini juga di Kementerian Sosial itu masih konsentrasi pada proses penyaluran KKS BPNT dan juga proses perbaikan data bagi KPM yang tentunya belum cair, karena datanya saat ini masih dalam proses pemadanan data. Jadi jika misalnya itu sudah selesai dan sudah beres, tentunya dipastikan proses untuk bantuan pangan non tunai ini juga pasti akan segera dilakukan. Karena itu jika saatnya sudah tiba, tentunya dipastikan semua akan segera dilakukan pencairan. Akan tetapi menurut asumsi kami bahwa saat ini Kementerian Sosial lagi proses perbaikan data, dan soal dana 400.000 itu tetap akan dicairkan, hanya saja tinggal proses waktunya kapan itu juga kami masih menunggu info resminya. Jadi kemungkinan akan dilakukan proses untuk tambahan BPNT ekstra ini, yang pasti itu anggarannya sudah ada, jadi tinggal menunggu saatnya saja. Nah, semoga sobat sosial bisa mengerti dengan kondisi saat ini sehingga tidak perlu terlalu berharap, akan tetapi pasti akan segera disalurkan. Nah, sobat sosial, itulah informasi yang bisa saya berikan saat ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial dan salam PKH.